Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rizky akan membawakan sebuah kisah cinta Aisyah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasanya rasa cinta Aisyah kepada Rasulullah, sehingga jika ia tidak menemukan beliau di sampingnya pada malam hari, ia akan merasa tidak tenang dan gelisah. Aisyah berkata, "Suatu malam aku tidur di sisi Rasulullah SAW. Malam telah larut. Ketika itu aku terbangun dan tidak menemukan beliau di sampingku. Saat itu rumah-rumah tiada berlampu. Aku bergerak meraba-raba dalam gelap. Tiba-tiba tanganku menyentuh kaki beliau yang tengah bersujud. Dalam sujud itu beliau berdoa, 'Ya Allah, aku berlindung kepada ridho-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung kepada perlindungan-Mu dari siksaanmu. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. Tidak bisa kuhitung pujianku untuk-Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau puji dirimu sendiri.' Sayyidina Aisyah terkenal dengan nama Aisyah dan dijuluki As-Siddiqah, wanita yang benar dan lurus. Ia juga dipanggil Ummul Mukminin. Ayah Aisyah adalah Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman. Dari pihak ayah maupun ibunya, Aisyah termasuk suku Quraisy Bani Taim. Dari Abu Bakar dan Bani Hinanan, dari Ummu Ruman, nasab Aisyah adalah ayahnya sebagai berikut. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay. Sedangkan dari ibunya, nasab Aisyah adalah sebagai berikut. Aisyah binti Ummu Ruman binti Umair bin Amir bin Dahman bin Haris bin Ganam bin Malik bin Kinana. Dari pihak ayahnya, nasab Aisyah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang ketujuh. Sementara dari pihak ibunya, nasab Aisyah bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang ke-11 atau ke-12. Abu Bakar meninggal pada tahun 13 Hijriah, sedangkan tahun wafat Ummu Ruman telah lama menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Ummu Ruman wafat pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Sebelum dinikahi Abu Bakar, Ummu Ruman sempat menikah dengan Abdullah bin Al-Haris Al-Azi. Setelah Abdullah bin Haris meninggal dunia, barulah ia menikah dengan Abu Bakar dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Abdullah dan Aisyah. Tidak ada satupun keluarga muslim yang mampu menyamai perjuangan dan pengorbanan keluarga Abu Bakar dalam upaya penyebaran dakwah Islam. Kediaman Abu Bakar adalah tempat yang diberkahi dan dipenuhi oleh kemuliaan, kebahagiaan, keagungan, serta keteguhan. Dari sanalah cahaya terang Islam terpancar. Aisyah adalah bagian dari keluarga ini. Ia beruntung tidak pernah mendengar suara kemusyrikan dan kekafiran dari rumahnya. Tentang hal tersebut, Aisyah berkata, "Ketika pertama kali aku mengenal ayah ibuku, keduanya telah memeluk agama Islam. Di masa kecilnya, Aisyah disusui oleh istri Wail Abdu Uwais. Wail memiliki saudara bernama Aflah. Dengan demikian, Aflah adalah paman sesusuan Aisyah. Aflah inilah yang sering mengunjungi Aisyah dengan seizin Rasulullah SAW. Dikisahkan pada suatu hari, Aflah datang ke rumah Aisyah dan meminta izin untuk menemuinya. 'Aku tidak mengizinkannya masuk,' tutur Aisyah. Lalu ketika Rasulullah SAW datang, ku kabarkan kepada beliau tentang kedatangan Aflah. Ternyata beliau menyuruhku untuk mengizinkan Aflah menemuiku. Selain oleh Aflah, Aisyah juga tercatat sering dikunjungi oleh saudara sesusuannya. Orang-orang yang jenius biasanya telah menambahkan tanda-tanda kejeniusan mereka sejak kecil, baik dalam perkataan maupun dalam sikap masa kecil. Mereka seakan-akan meramalkan masa depan yang cemerlang.
sebuah masa ketika mereka akan melahirkan prestasi besar. Demikian pula Aisyah radhiyallahu an. Tanda-tanda kemuliaan, keagungan, dan kebahagiaan telah tampak pada gerakan serta tingkah lakunya di masa kecil. Tetapi Aisyah kecil tetaplah seorang bocah yang tidak bisa lepas dari dorongan-dorongan nalurinya. Ia sangat suka bermain. Teman-teman sepermainannya biasa mendatangi rumahnya dan bermain di sana bersama-sama. Meski demikian, Aisyah tetap menjaga etika saat Rasulullah SAW menemuinya. Seringkali terjadi ketika Aisyah sedang asik bermain bersama dengan teman-temannya, Rasulullah SAW datang secara tiba-tiba. Saat itu, Aisyah segera menyembunyikan bonekanya, sementara teman-temannya menyingkir dan pergi. Tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang mencintai dan menyayangi anak-anak kecil. Beliau justru memanggil teman-teman Aisyah dan menyuruh mereka untuk terus bermain bersamanya. Kisah di atas disebutkan oleh Aisyah sendiri. Ia berkata, "Aku biasa bermain bersama teman-temanku. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka segera bersembunyi. Tetapi beliau justru memerintahkan mereka untuk terus bermain bersamaku." Mainan yang paling disukai oleh Aisyah adalah boneka dan ayunan. Suatu hari, Rasulullah SAW mendatangi Aisyah ketika ia tengah asyik bermain boneka. Di antara boneka-boneka itu terdapat boneka kuda yang memiliki 2 sayap, satu di kanan dan satu di kiri. Melihat boneka tersebut, Rasulullah SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" "Kuda," jawab Aisyah. "Adakah kuda yang memiliki 2 sayap?" tanya Rasulullah SAW. "Bukankah kuda Sulaiman memiliki banyak sayap?" Rasulullah pun tertawa mendengar jawaban Aisyah yang spontan itu. Dari jawaban Aisyah tersebut terlihat dengan jelas kecerdasan, kepolosan, serta pengetahuannya yang luas tentang persoalan-persoalan agama. Aisyah bukanlah anak kecil biasa. Ia mengingat dengan baik apa yang terjadi di masa kecilnya, termasuk hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Ia memahami hadis-hadis tersebut, meriwayatkannya, menarik kesimpulan darinya, serta memberikan penjelasan tentang detail-detail hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Ia juga sering menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa yang dialaminya di masa kecil. Aisyah bahkan mampu mengingat dengan baik ayat Al-Quran yang didengarnya ketika sedang asyik bermain. Ia berkata, "Ketika aku masih kecil dan suka bermain, Rasulullah SAW menerima ayat berikut ini di Mekah. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Aisyah baru berusia 8 tahun. Tetapi ia mampu mengingat dan memahami rahasia-rahasia hijrah secara terperinci hingga bagian-bagian terkecilnya. Bahkan tidak ada satupun sahabat yang bisa mengingat peristiwa hijrah sedetail Aisyah mengingatnya. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah SAW yang paling beliau cintai. Saat pernikahan yang keduanya berlangsung, Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Sepasang suami istri ini hidup berbahagia selama kurang lebih 25 tahun. Hingga akhirnya Khadijah meninggal dunia pada usianya yang ke-65 tahun, yaitu bertepatan pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah SAW telah berusia 50 tahun. Khadijah adalah orang yang pertama di muka bumi ini yang beriman dan memeluk Islam. Ia kemudian menjadi pendamping terbaik Rasulullah SAW di kala suka maupun duka. Khadijahlah yang mencurahkan kasih sayang seorang ibu kepada Rasulullah, sesuatu yang tidak beliau dapati di masa kecil.
Ketika penentangan kaum kafir terhadap dakwah Islam semakin menguat, Rasulullah SAW sangat membutuhkan motivasi, hiburan, serta kekuatan yang selalu siap di sana memberikan segalanya. Oleh karena itu, ketika Khadijah berpulang ke rahmatullah, Rasulullah SAW dilanda duka yang sangat mendalam. Tidak pernah beliau bersedih atas kematian seseorang melebihi kesedihan beliau tatkala Khadijah meninggal dunia. Tidak pernah pula Rasulullah SAW mengenang seseorang melebihi apa yang beliau kenang dari Khadijah. Beliau menjadi murung dan kehilangan gairah hidup. Hal itu tentu merisaukan para sahabat. Mereka turut prihatin melihat Rasulullah SAW tenggelam dalam rasa duka. Mereka pun berupaya untuk meringankan beban duka tersebut. Suatu hari, Haulah binti Hakim, seorang sahabat terkemuka yang meninggal dunia pada tahun 2 Hijriah, mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" "Dengan siapa?" tanya Rasulullah. "Perempuan seperti apa yang engkau kehendaki? Gadis ataukah janda?" Rasulullah balik bertanya, "Siapakah yang gadis dan siapa pula yang janda? Jika engkau menghendaki seorang janda, maka menikahlah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan jika gadis yang engkau inginkan, maka menikahlah dengan putri orang yang paling engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau begitu, sampaikanlah hal ini kepadanya." Maka Allah pun berangkat menuju kediaman Abu Bakar untuk menyampaikan hal itu. Pada masa tersebut, orang-orang Arab enggan menikahi putri teman yang telah diangkatnya menjadi saudara. Mereka beranggapan bahwa hubungan saudara angkat itu membuat hubungan perbesanan menjadi terlarang. Rasulullah SAW telah mengangkat Abu Bakar sebagai saudara. Karena itu, Abu Bakar menanggapi kabar dari Haulah tersebut dengan bertanya, "Bolehkah beliau menikahi putriku? Bukankah Aisyah adalah anak dari saudaranya sendiri?" Haulah pun kembali bertanya pada Rasulullah SAW untuk menanyakan persoalan ini. Beliau menjawab, "Kembalilah kepada Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa ia adalah saudaraku seagama dan putrinya adalah halalku dinikahi." Sebelum dipinang oleh Rasulullah SAW, Aisyah telah bertunangan dengan Jabir bin Mut'im bin Adi. Abu Bakar tidak mau membatalkan pertunangan itu secara sepihak tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan keluarga Jabir. Maka ia pun pergi menuju kediaman Mut'im bin Adi, ayah Jabir. Saat itu, keluarga Jabir belum memeluk Islam. Setelah Abu Bakar menyampaikan maksudnya, Mut'im menanyakan pendapat istrinya. Maka sang istri berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau ingin agar anak kami masuk Islam setelah menikah dengan putrimu?" Akhirnya Aisyah pun dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Saat itu Aisyah adalah seorang gadis cilik yang masih kekanak-kanakan. Ia sering membuat ibunya marah dan menghukumnya. Kadang-kadang Rasulullah pun menyaksikan Aisyah dimarahi. Hal itu membuat beliau iba. Maka ia berkata kepada ibunya Aisyah, "Wahai Ummu Ruman, perlakukanlah Aisyah dengan baik, jagalah ia untukku." Suatu hari Rasulullah SAW mendatangi kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat Aisyah berdiri di pintu sambil menangis. Beliau lalu bertanya kepadanya, mengapa ia menangis? Aisyah mengatakan bahwa ibunya memarahi dan menghukumnya. Dengar itu, meneteslah air mata Rasulullah SAW. Beliau segera mendatangi Ummu Ruman dan berkata, "Wahai Ummu Ruman, bukankah aku telah memintamu menjaga Aisyah untukku?" "Wahai Rasulullah," jawab Ummu Ruman, "Aisyah mengadukan sesuatu yang membuat Abu Bakar marah kepada kami." Rasulullah pun menjawab, "Janganlah ia dihukum meski ia melakukan hal itu." Dalam beberapa hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermimpi didatangi oleh malaikat yang membawa secari kain sutra. Rasulullah pun bertanya, "Kain apakah ini?" Malaikat menjawab, "Inilah istrimu." Maka Rasulullah SAW membuka kain tersebut dan ternyata gambar Aisyah tercetak di atasnya.
Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika ia masih berusia 6 tahun. Tujuan paling mendasar dari pernikahan ini adalah pengukuhan hubungan antara kekhalifahan dan kenabian. Cuaca Arab yang panas memang membuat perkembangan fisik wanita berlangsung dengan cepat. Tetapi di sisi lain, pribadi-pribadi cemerlang yang memiliki bakat dan potensi tinggi untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka, biasanya juga cenderung untuk mencapai kematangan fisik lebih cepat daripada orang-orang biasa. Keputusan Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah pada usianya yang sangat dini itu menunjukkan bahwa kecerdasan, kematangan, dan kedewasaan berpikir Aisyah memang mencapai sebuah tingkat yang mengagumkan. Pernikahan itu sendiri berlangsung secara sederhana. Ummu Atiyah mengisahkan dengan sangat indah. Rasulullah SAW datang meminang Aisyah binti Abu Bakar yang masih anak-anak. Saat itu Aisyah pun sedang bermain. Tiba-tiba pengasuhnya datang memegang tangan Aisyah lalu mengajaknya pulang. Sebelum dinikahkan, Aisyah terlebih dahulu didandani dan diberi hijab. Setelah itu, barulah Abu Bakar menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, mahar yang diberikan Rasulullah SAW adalah 400 dirham. Ada riwayat lain yang berasal dari Ibnu Sa'ad sendiri bahwa Aisyah berkata, mahar yang diberikan Rasulullah SAW adalah 12 fikiyah dan 1 nasyi atau setara dengan 500 dirham. 1 ruqyah setara dengan 40 dirham, sementara 1 nasyi setara dengan 20 dirham. Para sejarawan berbeda pendapat tentang tahun pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Badruddin Al-Aini menuturkan, Rasulullah SAW menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Syawal 3 tahun atau setahun setengah sebelum hijrah. Usia Aisyah saat itu adalah 6 tahun. Ada pula yang mengatakan 7 tahun. Rasulullah SAW dan Aisyah mulai hidup bersama pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah Perang Badar. Menurut beberapa riwayat, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah berlangsung 3 tahun setelah Khadijah wafat. Namun beberapa sejarawan mengatakan bahwa pernikahan itu terjadi pada tahun yang sama dengan tahun wafatnya Khadijah. Setelah menikah dengan Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha tetap tinggal di kediaman keluarganya selama 3 tahun. Sebagaimana yang kita tahu bahwa umat Islam melakukan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua ke Madinah. Aisyah mengikuti peristiwa hijrah ini dengan teliti. Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengisahkan bagaimana Abu Bakar mengalami intimidasi yang keras di Mekah, sehingga ia memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah. Abu Bakar pun keluar meninggalkan kota Mekah. Sesampainya di Barsal Himad, ia bertemu dengan Ibnu Daghina, penguasa wilayah tersebut. Ibnu Daghina bertanya, hendak kemanakah engkau wahai Abu Bakar? Kaumku mengusirku, aku ingin mengembara agar bisa beribadah kepada Tuhanku dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Ibnu Daghina berkata, orang sepertimu tidak layak keluar maupun dikeluarkan dari kampung halamanmu sendiri. Engkau menafkahi orang miskin, menyambung tali silaturahmi, membantu orang-orang lemah, menjamu para tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Kembalilah engkau berada dalam perlindunganku. Ibnu Daghina memasuki kota Mekah bersama Abu Bakar. Lalu ia berkeliling menemui para pembesar Quraisy dan berkata kepada mereka, orang seperti Abu Bakar tidak layak keluar maupun diusir dari kota ini. Besar kemungkinan bahwa Aisyah beserta keluarganya juga turut serta bersama Abu Bakar dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah itu. Peristiwa hijrah kedua, yakni hijrah ke Madinah, terjadi beberapa saat setelah hijrah pertama. Saat itu, intimidasi yang dirasakan umat Islam di Mekah semakin tidak tertahankan. Dunia seakan menjadi sempit, beragam cemoohan dan siksaan dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy.
Rasulullah pun berniat melakukan hijrah ke Madinah. Aisyah tinggal bersama keluarganya di perkampungan Bani Haris bin Khusraj selama kurang lebih 7 atau 8 bulan. Madinah saat itu iklimnya tidak bersahabat bagi kaum muhajirin. Beberapa orang dari mereka menderita sakit. Demikian pula dengan Abu Bakar, ia terkena demam. Dalam keadaan seperti itu, Aisyah selalu mengunjungi dan menanyakan kabar ayahnya. Aisyah menuturkan, setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang penyakit. Aku mengunjungi keduanya. Aku berkata, "Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu?" Dalam keadaan menderita Islam, Abu Bakar masih sempat menggubah syair. Setiap orang selalu disambut dengan doa di pagi hari oleh keluarganya, padahal maut lebih dekat kepadanya darinya tali sandalnya. Aisyah pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan hal itu. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih. Ya Allah, jadikanlah Madinah layak untuk kami tinggali. Berkahi kami dalam setiap mood dan soknya. Hilangkanlah penyakit demam dari kota ini dan pindahkanlah ia ke Jufa." Iklim Madinah yang tidak bersahabat itu juga mempengaruhi Aisyah. Ia pun jatuh sakit. Abu Bakar selalu mengunjungi, mencium, serta menanyakan keadaan putrinya yang sedang sakit. Penyakit yang diderita Aisyah ini demikian berat hingga membuat rambutnya rontok. Aisyah menuturkannya sendiri, "Sesaat setelah tiba di Madinah, aku terserang penyakit selama sebulan, sehingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku pun tumbuh kembali dengan lebat." Setelah sembuh dari penyakitnya, Aisyah segera dipersiapkan serta dididik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tidak mengajak putriku hidup bersama?" "Aku tidak memiliki mahar," jawab beliau. Maka Abu Bakar memberi Rasulullah SAW harta sejumlah 12 uqiyah atau 1 nasyi. Dengan mahar itu, Rasulullah pun segera memboyong Aisyah untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap remeh persoalan mahar yang menjadi hak istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan suami memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu an telah terikat oleh hubungan pernikahan sejak di Mekah, meski keduanya baru hidup bersama belakangan. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan kami mulai hidup bersama ketika usiaku 9 tahun. Kami tiba di Madinah. Suatu hari ketika aku sedang asyik bermain ayunan bersama teman-temanku, aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku. Ia lalu menarik tanganku hingga ke depan pintu rumah. Aku pun terengah-engah dibuatnya. Maka aku tenangkan diriku hingga nafasku kembali normal. Ketika aku memasuki rumahku, dapat timbangannya wanita Ansor telah berkumpul di sana. Mereka berkata kepadaku, "Semoga engkau memperoleh kebaikan, berkah dan nasib baik." Ibuku pun menyerahkanku kepada mereka agar rambutku dicuci dan wajahku didandani. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh masuknya Rasulullah SAW ke dalam kamarku di pagi hari itu. Lalu wanita tersebut menyerahkanku kepada beliau. Asma bin Yazid, salah seorang teman Aisyah, mengisahkan tentang hidangan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Saat Aisyah diserahkan kepada beliau, ia menuturkan, "Aku adalah wanita yang mendandani Aisyah dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, hidangan yang disuguhkan kepada beliau saat itu hanyalah segelas susu. Beliau meminumnya, lalu memberikannya kepada Aisyah. Tetapi Aisyah merasa malu untuk menerimanya. Maka aku katakan, jangan kau tolak pemberian Rasulullah itu. Ambillah." Aisyah pun mengambil susu tersebut lalu meminumnya malu-malu.
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Berikanlah susu ini kepada teman-temanmu." Aku pun menjawab, "Kami tidak menginginkannya." Mendengar jawabanku, Rasulullah SAW pun berkata, "Jangan kau tambah rasa lapar dengan dusta." Aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami berkata tidak suka untuk sesuatu yang sebetulnya ia suka, apakah pernyataan itu dianggap sebagai sebuah dusta?" Beliau pun menjawab, "Setiap kebohongan akan ditulis sebagai kebohongan. Demikian pula kebohongan kecil, ia akan ditulis sebagai kebohongan kecil." Peristiwa ini terjadi siang hari pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan sejarawan, tetapi Badruddin Al-Aini menulis dalam karyanya yang berjudul Umdatul Qari. Rasulullah SAW memboyong Aisyah ke rumah beliau pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah selepas Perang Badar. Namun pendapat Badruddin ini tidak benar, karena hal tersebut mengasumsikan bahwa usia Aisyah saat itu adalah 10 tahun. Padahal seluruh literatur hadis dan sejarah sepakat bahwa usia Aisyah saat itu mulai tinggal bersama Rasulullah SAW adalah 9 tahun. Kita semua telah memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah, tentang mahar yang beliau berikan kepadanya, serta tentang bagaimana keduanya memulai hidup bersama. Semua itu dilaksanakan secara sederhana dan bersahaja, tanpa memaksakan diri untuk bermewah-mewahan dan menghamburkan harta. Salah satu pelajaran terpenting dari pernikahan kedua insan paling mulia ini terletak pada kemampuannya untuk merombak tradisi. Orang-orang Arab memiliki banyak tradisi dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pernikahan Rasulullah SAW itu kemudian menghapuskan tradisi-tradisi buruk tersebut dan menggantinya dengan tradisi lain yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih terbuka. Salah satu tradisi buruk tersebut adalah bangsa Arab tidak mau menikah atau menikahkan putri mereka di bulan Syawal. Mereka terpengaruh oleh mitos bahwa penyakit samar akan mewabah pada awal bulan Syawal. Rasulullah SAW berniat untuk menghilangkan kepercayaan yang tidak berdasar ini. Aisyah sendiri menganjurkan kepada keluarganya untuk melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Bangsa Arab juga terbiasa menyalakan api di hadapan mempelai dalam adat mereka. Seorang suami juga mendatangi istrinya pertama kali dengan ditandu. Imam Bukhari dan Imam Qastolani menyatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian menghapuskan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Aisyah adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Para sahabat mengetahui dan mengakui hal itu. Jika mereka hendak memberikan sesuatu kepada Rasulullah, maka mereka akan memilih hari ketika beliau bersama dengan Aisyah. Rasa cinta Rasulullah SAW kepada Aisyah itu membuat istri-istri beliau yang lain cemburu, sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga. Suatu hari, mereka mengutus Fatimah untuk menemui Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau kecemburuan mereka. Memenuhi permintaan tersebut, Fatimah segera menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Istri-istri ayah meminta ayah untuk berbuat adil dalam perkara Aisyah." "Wahai Fatimah putriku," ujar Rasulullah, "tidakkah engkau mencintai apa yang kucintai?" "Ya," jawab Fatimah. Maka Fatimah pun kembali menemui para istri Rasulullah itu dan menyampaikan apa yang disampaikan ayahnya. Ketika mereka meminta Fatimah untuk sekali lagi menyampaikan tuntutan mereka tentang Aisyah, Fatimah pun menolak. Bukan hanya itu, para istri Rasul ini kemudian mengajukan tuntutan mereka melalui Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah menyampaikan hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Sungguh tidak pernah wahyu turun ketika aku berada dalam selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah." Suatu hari Rasulullah SAW memperoleh hadiah. Salah satu hadiah tersebut adalah seuntai kalung yang terbuat dari marjan.
Maka beliau berkata, akan kuberikan kalung ini kepada salah seorang dari keluargaku yang paling kucintai. Istri-istri Rasulullah SAW mengira bahwa kalung tersebut akan beliau berikan kepada Aisyah. Tetapi rasa cinta Rasulullah SAW yang tulus dan suci kepada Aisyah tidak harus diperlihatkan dalam bentuk pemberian perhiasan material yang indah dan mahal. Beliau justru memanggil Umamah binti Zainab, cucu beliau sendiri, lalu memasangkan kalung tersebut di lehernya. Amr bin As pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan menuju Zatu Salasil. Ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, siapakah orang yang paling beliau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Lalu dari kaum laki-laki, ayahnya Abu Bakar. Itu jawaban Nabi Muhammad. Suatu hari Umar mendatangi putrinya Hafsah yang berkata, wahai putriku, jangan engkau tertipu dengan wanita yang karena kecantikannya. Mereka takjub melihat Rasulullah SAW begitu mencintainya. Yang dimaksud Umar dalam pernyataan itu adalah Aisyah. Dalam sebuah perjalanan unta yang dinaiki Aisyah kabur. Melihat itu, Rasulullah SAW pun merasa khawatir, sehingga beliau berkata, duhai mempelaiku. Suatu hari, ketika Rasulullah SAW memasuki rumahnya, Aisyah berseru, aduh kepalaku. Mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW berkata, aku juga merasa sakit di kepalaku. Sejak saat itulah beliau menderita sakit sebelum kemudian meninggal dunia. Ketika menderita sakit di akhir hidup beliau, Rasulullah SAW selalu bertanya, di mana beliau hari ini dan di mana beliau hari esok. Beliau seakan tidak sabar menunggu giliran untuk tinggal bersama Aisyah. Maka istri-istri yang lain mengizinkan beliau untuk dirawat dimanapun beliau suka. Beliau memilih dirawat di rumah Aisyah, hingga akhirnya beliau pun wafat. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW meninggal dunia di rumahku pada hari ketika beliau memang seharusnya bersamaku. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan kepala bersandar di dadaku. Rasulullah SAW selalu berusaha bersikap adil terhadap istri-istri beliau. Beliau pernah berdoa, ya Allah, inilah yang bisa kubagikan dari apa yang kukuasai. Maka janganlah engkau celah aku untuk sesuatu yang hanya engkau penguasanya dan tidak pernah bisa kukuasai. Banyak orang mengira bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah lantaran kecantikannya semata. Pendapat ini tidak benar, sobat. Karena banyak istri beliau yang lain seperti Zainab, Juwairiyah, dan Sofiyah memiliki wajah yang juga elok dipandang. Dan yang lebih menarik lagi, dalam literatur hadis serta sejarah terdapat penjelasan yang melimpah tentang kecantikan istri-istri Nabi tersebut. Tetapi hanya ada 1 atau 2 riwayat yang menyebutkan kecantikan Aisyah. Salah satu riwayat tentang kecantikan Aisyah adalah pernyataan Umar kepada Hafsah di atas. Tetapi jika ditinjau lebih dalam, pernyataan tersebut sekedar menunjukkan bahwa Aisyah menempati posisi yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Sebuah posisi yang tidak bisa dicapai oleh istri-istri beliau yang lain. Untuk mengetahui sebab mengapa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, kita harus memperhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri selain oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: kekayaan, nasab yang baik, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Atas dasar hadis tersebut, istri yang paling Rasulullah SAW mencintai tentu saja adalah istri yang bisa memberikan manfaat paling besar kepada agama dan dakwah Islam. Aisyah sendiri memiliki keistimewaan dibandingkan istri-istri Nabi yang lain dalam hal keluasan dan kematangan ilmunya di bidang agama, termasuk tentang Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih.
Ia juga memiliki kemampuan ijtihad yang mengagumkan, pemahaman yang mendalam tentang persoalan-persoalan agama, serta kemampuan merumuskan hukum untuk situasi-situasi baru. Adalah hal yang normal, tentu saja jika Rasulullah SAW mencintainya, melebihi rasa cinta beliau kepada istri-istri yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, banyak laki-laki yang sanggup mencapai kesempurnaan, tetapi hanya ada beberapa wanita yang bisa mencapai hal yang sama, yaitu Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Sungguh keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain sama seperti keutamaan bubur dibandingkan seluruh makanan lainnya. Hadis ini merupakan bukti terbaik yang menggambarkan motif Rasulullah SAW dalam mencintai dan memuliakan Aisyah. Motif itu tidak terletak pada keindahan dan kecantikan fisik, melainkan pada kesempurnaan dan kemuliaan batin. Istri Rasulullah SAW yang kesempurnaan batinnya mendekati Aisyah adalah Ummu Salamah. Karena itu, Rasulullah SAW sangat mencintai Ummu Salamah meski usianya relatif tua. Begitu juga Khadijah yang meninggal dunia pada usia 60 tahun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu teringat kepadanya, sehingga Aisyah merasa cemburu. Meski Rasulullah adalah lelaki yang sangat penyabar, namun kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah itu kadang-kadang membuat beliau marah. Rasulullah SAW adalah suami tercinta Aisyah. Aisyah tidak hanya mencintai Rasulullah, ia juga selalu merindukan dan mengagumi beliau sepenuh hati. Cinta Aisyah kepada Rasulullah adalah cinta seorang wanita muslim kepada nabinya, cinta seorang istri kepada suaminya, serta cinta seorang wanita terhadap seorang laki-laki. Aisyah mengagumi kegagahan Rasulullah SAW sebagaimana ia mengagumi perilaku dan kepribadian beliau. Aisyah selalu bersedih jika ada orang lain yang mengaku mencintai Rasulullah sebagaimana ia mencintai beliau. Meski dilanda oleh rasa cemburu, istri-istri Rasulullah SAW yang lain mengaku bahwa Aisyah layak memperoleh cinta beliau. Mereka sadar bahwa pengetahuan Aisyah tentang rahasia-rahasia Nabi jauh lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan pengetahuan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang jiwanya terpaut kepada Rasulullah melebihi keterpautan jiwa Aisyah kepada beliau. Tidak ada pula yang mampu memahami makna-makna ajaran beliau melebihi Aisyah. Lebih dari itu, keeratan hubungan batin secara spiritual antara Rasulullah dan Aisyah melebihi keeratan hubungan beliau dengan istri-istri yang lain. Begitu luar biasanya sobat rasa cinta Aisyah kepada Rasulullah, sehingga jika ia tidak menemukan beliau di sampingnya pada malam hari, ia akan merasa tidak tenang dan gelisah. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, "Aku tidak menemukan Rasulullah SAW suatu malam. Kukira beliau pergi mendatangi istri-istri beliau yang lain. Ternyata Rasulullah kutemukan sedang rukuk untuk sujud dan berdoa. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Tiada Tuhan selain Engkau." Lalu Aisyah berkata, "Sungguh, aku mengira engkau berbuat sesuatu, padahal engkau mengerjakan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah suami terbaik yang selalu bersikap lemah lembut kepada istri dan keluarga. Tidak pernah beliau bersikap keras kepada mereka. Ketika salah seorang istri beliau marah, beliaulah yang justru berusaha menghibur dan meredakan kemarahannya." Relasi Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau selalu dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dalam maknanya yang paling agung. Itu semua beliau lakukan demi memberi contoh kepada umat Islam tentang bagaimana seharusnya seorang suami bersikap kepada istri-istrinya. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan Aisyah. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Aisyah pernah mengasuh seorang gadis dari kalangan Ansor. Ketika gadis ini telah beranjak dewasa, Aisyah kemudian menikahkannya.
Pesta pernikahan dilangsungkan secara sederhana tanpa nyanyian dan permainan. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan pesta pernikahan tersebut, beliau berkata, "Wahai Aisyah, mengapa pernikahan ini tidak disertai dengan permainan? Sungguh orang-orang Ansor sangat menyukai permainan." Pada masa Rasulullah SAW, anak-anak kecil dari Habasyah biasa bermain perang-perangan di hari Lebaran. Suatu hari, Aisyah ingin melihat mereka bermain. Maka ia pun menyaksikan mereka dengan berlindung di balik pakaian Rasulullah. Aisyah berkata, "Rasulullah pernah melindungiku dengan pakaian beliau, sehingga aku bisa menyaksikan orang-orang Habasyah bermain di masjid. Akhirnya aku sendiri yang bosan menyaksikan mereka." Abu Bakar As-Siddiq pernah berjalan melewati kediaman Rasulullah. Saat itu, ia mendengar Aisyah berteriak kepada beliau. Maka Abu Bakar masuk dengan marah dan bergegas hendak menampar Aisyah. Ia berkata, "Aku tidak ingin mendengar engkau berteriak kepada Rasulullah." Melihat hal itu, Rasulullah segera menahan Abu Bakar dan menyabarkannya. Abu Bakar pun keluar dengan marah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Lihatlah betapa aku telah menyelamatkanmu dari ayahmu." Suatu hari, seorang wanita mendatangi Rasulullah. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa wanita ini?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Aisyah. "Wanita ini adalah seorang penyanyi. Maukah engkau mendengarkan nyanyiannya?" Ya, wanita itu kemudian bernyanyi di hadapan Aisyah. Mendengar nyanyian tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketidaksukaan beliau dengan bersabda, "Sungguh setan telah meniup dua lubang hidung wanita ini." Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah seringkali ditunjukkan dengan cara mencandai dan membuatnya tertawa. Dalam perbincangan dengan Aisyah, Rasulullah SAW juga selalu menyimak perkataannya serta berusaha menyenangkan hati dan perasaannya. Suatu hari, Rasulullah SAW bercerita tentang hurafat. Beliau berkata, "Tahukah kalian apa itu hurafat?" Hurafat adalah nama seorang laki-laki dari suku Uzrah, suku yang terkenal di Yaman, yang ditawan oleh bangsa jin hingga ia tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Kemudian para jin itu mengembalikannya ke dunia manusia, hingga ia menceritakan kepada orang-orang tentang keanehan-keanehan yang ia lihat di dunia jin. Maka orang-orang kemudian berkata, itu hanya cerita hurafat atau kisah yang dibuat-buat. Rasulullah SAW selalu berusaha menyenangkan Aisyah dengan cara menyimak setiap perkataannya. Suatu hari, Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. Ada 11 orang wanita sedang duduk bersama dan saling bercerita. Mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan apapun tentang suami-suami mereka. Wanita pertama berkata, "Suamiku bagai daging unta yang kurus, berada di puncak gunung alias angku, serta sulit dijangkau atau pelit dan tidak suka berbuat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana dan tidak ada pula lemak yang bisa diambil darinya." Wanita yang kedua berkata, "Aku tidak bisa bercerita tentang suamiku. Terlalu banyak hal yang harus kusebutkan, dan jika aku menyebutkannya, maka hanya kekurangan dan keburukan sajalah yang bisa terlontarkan dari mulutku ini." Wanita ketiga berkata, "Kisah tentang suamiku sangatlah panjang dan menyampaikannya tidaklah berguna. Jika aku mengungkapkannya keburukannya, maka aku akan diceraikan. Dan jika aku diam saja, maka aku akan diabaikan seolah-olah aku bukan istrinya." Wanita keempat berkata, "Suamiku bagai suasana malam di Tihama, dataran rendah di antara pantai dan gunung, tidak panas dan tidak pula dingin, tidak menakutkan dan tidak pula membosankan." Wanita kelima berkata, "Di dalam rumah suamiku tidur dan lalai bagaikan macan. Di luar rumah suamiku gagah berani bagaikan singa. Tak pernah ia bertanya tentang apapun yang telah ia berikan." Wanita keenam pun berkata, "Suamiku selalu menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Ia tidur dengan mengenakan bajunya. Tak pernah sekalipun ia memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesedihan istrinya." Wanita ketujuh berkata, "Suamiku impoten dan idiot. Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Ia dapat melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu, atau bahkan kedua-duanya."
Wanita ke-8 berkata, sentuhan suamiku selembut sentuhan kelinci, aroma tubuhnya seharum zarnaaf, jenis wewangian terkenal. Wanita ke-9 berkata, suamiku bagi tiang yang tinggi, banyak abu sisa memasak di rumahnya. Ia memiliki tali pedang yang panjang, rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang berkumpul. Wanita ke-10 berkata, suamiku adalah penguasa. Penguasa seperti apa? Penguasa yang lebih baik daripada yang bisa aku ceritakan. Ia memiliki unta-unta yang banyak di tempat-tempat di mana binatang tersebut mendekam. Hanya sedikit onta-onta yang dilepas untuk merumput. Jika unta-unta itu mendengar alat musik berbunyi, maka mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka akan disembelih untuk dihidangkan untuk para tamu. Wanita ke-11 berkata, suamiku adalah Abu Zar'in, yaitu orang yang memberikan perhiasan kepada kedua telingaku, menjadikanku gemuk dan membuatku senang dari keluarga pengembala kambing di sudut gunung. Ia mengangkatku menjadi bagian dari keluarga pemilik kuda dan unta, keluarga pemilik tanah yang tinggal menikmati hasil panen. Setiap kali aku berbicara kepadanya, ia tidak pernah mengejekku. Tidurku pun tak pernah terganggu. Aku bisa minum sampai puas dan kenyang. Kemudian ibu mertuaku, Ummi Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia memiliki peralatan rumah tangga yang banyak serta rumah yang lapang. Lalu anak laki-laki kami, Ibu Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia adalah anak laki-laki yang ramping bagaikan tangkai kurma terjulur dan akan merasa kenyang hanya dengan memakan sepotong kaki kambing. Kemudian anak perempuan kami, Bintu Abi Zar'an, bagaimanakah ia? Ia adalah anak perempuan yang selalu mematuhi kedua orang tuanya, padahal berisi tubuhnya, serta selalu membuat iri teman-temannya karena keelokan wajah dan kebaikan budi pekertinya. Lalu pelayan rumah kami, Jariyah Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia adalah pelayan yang pandai menyimpan rahasia, yang pandai menjaga amanat, yang tidak pernah membiarkan rumah kami kotor dan tidak terurus. Suatu hari, Abu Zar'in suamiku keluar rumah. Saat itu adalah masa ketika susu diproduksi menjadi mentega. Ia bertemu dengan seorang wanita yang ditemani oleh dua orang anaknya yang lincah bagaikan dua ekor anak macan. Kedua anak itu bermain dengan dua butir buah delima di bawah punggung ibunya. Maka suamiku menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Setelah itu aku menikah lagi dengan lelaki yang mulia dan dermawan. Binatang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tak kenal lelah. Ia memiliki tombak yang dibuat dari hot. Aku diajaknya untuk melihat binatang ternaknya yang banyak. Lalu ia memberiku dari setiap binatang tersebut sepasang-sepasang. Ia katakan kepadaku, makanlah wahai Ummu Zar'in dan ambillah sebagian hadiah untuk keluargamu. Jika aku gabungkan segala sesuatu yang pernah ia berikan kepadaku, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan bejana paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zar'in. Mendengar kisah Aisyah tersebut, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, aku bagimu sama seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in? Akan tetapi, dalam keadaan asyik mengobrol dengan istri-istri beliau sekalipun, Rasulullah SAW selalu bersegera melaksanakan sholat jika azan berkumandang. Aisyah mengisahkan, meski Rasulullah sedang melayani keluarga beliau, ketika azan berkumandang, beliau pun akan segera keluar melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain, Aisyah menuturkan, Rasulullah berbincang-bincang dengan kami, tetapi ketika waktu sholat telah tiba, beliau seakan-akan tidak mengenal kami, dan kami pun seakan-akan tidak mengenal beliau. Rasulullah dan Aisyah sering makan bersama di atas satu meja makan, bahkan dengan menggunakan satu piring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari aku makan bersama Rasulullah. Tiba-tiba Umar melintas. Beliau pun memanggilnya untuk makan bersama kami. Kadang-kadang tanganku menyentuh jari beliau. Peristiwa di atas terjadi sebelum perintah hijab diturunkan. Kisah berikut ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, bahkan dalam persoalan makan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku pernah memakan daging dalam keadaan haid. Lalu aku memberikan daging yang telah kugigit itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian menggigit daging itu persis di tempat aku menggigitnya.
Pernah juga aku meminum minuman lalu memberikannya kepada Rasulullah, dan beliau pun meletakkan mulut beliau di bekas tempat mulutku. Suatu malam Rasulullah SAW makan malam bersama Aisyah di kamarnya. Saat itu Saudah bin Zam'ah masuk dan mengadukan kepada Rasulullah bahwa Umar melarangnya keluar rumah meski ia memiliki keperluan yang mendesak. Pernah pula Rasulullah SAW dan Aisyah saling menarik sepotong daging yang sama karena terbatasnya penglihatan mereka dalam kondisi rumah yang gelap tanpa penerangan. Rasulullah SAW memiliki tetangga yang berasal dari Persia. Ia terkenal pandai memasak. Suatu hari tetangga ini memasak makanan dan mengundang Rasulullah. Beliau mengajak Aisyah untuk mendatanginya, tetapi Aisyah enggan, maka beliau pun menolak undangan makanan tersebut. Tetangga ini kembali mendatangi beliau, tetapi beliau tetap menolak karena Aisyah enggan untuk ikut bersama beliau. Akhirnya setelah 3 kali diundang, Aisyah mau menerima undangan tersebut. Maka Rasulullah dan Aisyah pun berangkat bersama-sama menuju rumah tetangga mereka itu. Rasulullah menyukai kegiatan memanah dan pacuan kuda. Beliau menganjurkan dan mengajari para sahabat untuk melakukannya. Kadang-kadang Rasulullah berlomba-lomba dengan Aisyah. Aisyah pun berkata, "Suatu hari aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Saat itu aku masih muda dan langsing. Beliau memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kami. Lalu kami pun berlomba lari dan aku mampu mengungguli beliau. Dalam keadaan kalah, Rasulullah SAW diam dan tidak berkata apa-apa. Tetapi lama-kelamaan aku semakin tua dan badanku pun menjadi gemuk. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah kembali menantangku untuk berlomba lari. Setelah beliau memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kami, saat itu beliau mengungguliku. Beliau tertawa dan berkata, kita impas." Aisyah adalah perempuan yang memiliki sikap manja. Aisyah menuturkan, "Aku merasa cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah untuk dinikahi. Aku bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dinikahi? Lalu ketika turun ayat, engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingin untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 51. Aku berkata kepada Rasulullah, "Kupikir Tuhanmu selalu menuruti keinginanmu." Pernyataan terakhir Aisyah di atas bukanlah sebuah sikap sinis atau penentangan. Itu lebih merupakan sebuah sikap manja atau kelakar yang menunjukkan betapa terbukanya hubungan antara seorang istri dan suaminya. Para ulama tentu tahu bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan pernyataan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh kekasihnya. Dengan cara itu, Allah bermaksud hendak memantapkan hati Rasulullah serta membuat beliau bisa menjalankan tugas-tugas dakwah tanpa halangan apapun. Dan sangat mengagumkan bahwa sikap Rasulullah kepada istri-istri beliau tetap tidak berubah meski beliau telah diberi kebebasan untuk memilih siapapun di antara mereka. Aisyah menyebutkan, meski ayat tersebut telah diturunkan, Rasulullah tetap saja meminta izin kepada kami jika beliau hendak mengunjungi salah seorang istri beliau di luar hari gilirannya. Meski terdapat pembantu di kediaman Rasulullah, tetapi Aisyah tetap berusaha mengurus rumah tangga dan segala keperluan Rasulullah dengan tangannya sendiri. Ia menggiling tepung, memasak, membentangkan tilam, mengambil air wudhu untuk Rasulullah, membuat kalung untuk menandai binatang kurban beliau, menyisir rambut beliau, memberi beliau wewangian, mencuci pakaian beliau, mempersiapkan serta membersihkan siwak beliau. Semua itu ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Aisyah juga mempersiapkan dan menyuguhkan hidangan kepada tamu-tamu Rasulullah. Qais Al-Ghifari, seorang sahabat yang termasuk dalam Ashabul Suffah, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajak beberapa sahabat ke rumah Aisyah. Ketika mereka sampai di sana, beliau berkata, "Wahai Aisyah, beri kami makan."
Aisyah pun datang membawa hasyiyah, sejenis makanan yang terbuat dari biji-bijian dengan daging atau kurma di atasnya. Para sahabat pun memakannya. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata, "Wahai Aisyah, hidangkan kepada kami makanan sekali lagi." Aisyah lalu menghidangkan hasyiyah, sejenis makanan yang terbuat dari kurma, mentega, dan susu yang dikeringkan, yang segera dinikmati oleh para sahabat. Setelah makanan itu habis, Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, beri kami minum." Aisyah datang membawa semangkuk besar susu. Para sahabat segera meminumnya. Lalu sekali lagi Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, beri kami minum." Maka Aisyah datang membawa minuman dalam sebuah wadah kecil dan para sahabat kembali meminumnya. Aisyah adalah teladan yang baik dalam urusan ketaatan kepada Rasulullah. Tidak pernah sekalipun ia menentang perintah Rasulullah sepanjang 9 tahun keduanya hidup bersama. Jika Aisyah merasakan ada sesuatu yang mengganggu perasaan Rasulullah, meski ia mengetahuinya hanya melalui isyarat, maka ia pasti menghindari atau menyingkirkannya. Aisyah menuturkan, "Aku pernah menggunakan sarung bantal yang bergambar. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau tidak mau masuk dan hanya berdiri di pintu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beliau suka. Maka aku tanyakan, 'Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Dosa apa yang telah kulakukan?' Beliau menjawab, 'Untuk apa bantal ini?' Aku jawab, 'Agar engkau bisa duduk di atasnya.' Lalu Rasulullah pun bersabda, orang-orang yang menciptakan gambar-gambar seperti ini akan diazab di hari kiamat. Mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka gambar itu. Sungguh sebuah rumah yang ada di dalamnya tergambar gambar-gambar semacam ini tidak akan pernah dimasuki malaikat." Suatu hari, seorang sahabat bernama Rabi'ah al-Aslami menikah dan tidak memiliki apapun untuk menyelenggarakan walimah pernikahannya itu. Ia mendatangi Rasulullah dengan sedih. Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai Rabi'ah, apa yang membuatmu bersedih?" Rabi'ah menceritakan apa yang terjadi padanya. Maka Rasulullah berkata, "Pergilah kepada Aisyah dan katakan kepadanya untuk memberimu keranjang yang berisi makanan." Rabi'ah pun mendatangi Aisyah dan menyampaikan kepadanya pesan Rasulullah. Mendengar pesan tersebut, Aisyah pun berkata, "Keranjang ini berisi 9 sok gandum. Demi Allah, kami tidak memiliki makanan apapun selain ini. Ambillah." Demikianlah, dan sama seperti Aisyah, seluruh istri Rasulullah selalu mematuhi dan melaksanakan perintah beliau. Hanya saja perlu kita sadari bahwa ketaatan yang sejati dan sempurna harus diwujudkan dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal dunia, sama seperti kita menjalankannya sewaktu beliau masih hidup. Demikianlah secuil kisah tentang Aisyah istri Rasulullah dan kehidupan rumah tangganya. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan wawasan dan hikmah tentang keteladanan beliau. Subhanallah. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video lainnya juga hanya di channel Rizky Nur Hidayah. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.